Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya doakan sehat selalu. Pada video ini akan dibahas tentang fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini merupakan rekaman pendampingan individu ke-2 pendidikan guru penggerak Kabupaten Ngawi. Mari semak dengan seksama. Yang terhormat Bapak Khairi Effendi SPD beserta Ibu Sasmiati SPD FPD selaku pendamping praktik CGP Angkatan 10 di TKID Harapan Tempat Ngawi. Yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD IT Harapan Tempat Ngawi Ustazah Eva Rahmawati SPD. Yang kami banggakan CGP Angkatan 10 TKID Harapan Tempat Ngawi Ustazah Hajah Ningtyas Budi Miranti SPD dan Ustazah Siti Faizah SPD. Kemudian asatizah fillah semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, rahmat iman, rahmat Islam kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pendampingan individu 2 di TKID Harapan Umat Ngawi ini dengan baca umur kitab bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah TKID Harapan Umat Ngawi kepada Ustazah Eva Rahmawati SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Sasmiati dan Pak Heri selaku PP hari ini hadir membersamai kita semua di TKID Harapan Tempat Ngawi. Yang saya banggakan CGP Angkatan 10 Ustazah Tias dan Ustazah Faiz yang hari ini kita sama-sama ingin mendengarkan apa yang sudah dicapai setelah 1 bulan belajar. Yang tak lupa juga Ustazah yang hadir hari ini. Semoga semuanya kita di sini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, bahagia seperti itu ya yang kita harapkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang diberikan Allah sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat tentunya bagi CGP maupun untuk sekolah kita, kayak gitu ya. Dari hal-hal yang sudah dipelajari sama Ustazah Tias dan Ustazah Faiz, semoga juga akan menginspirasi kita guru-guru di lembaga kita ini. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita senantiasa sanjungkan, kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita agungkan perilakunya dengan cara meneladani dan melaksanakan sunnah-sunnah serta terapannya. Di kegiatan hari ini, teman-teman dan saudara semua, Pak Heri dan Pusat, pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuhipun, mohon maaf atas segala mungkin yang kurang berkenan dari kami, tentunya di kegiatan PI 2 ini, ya. Saya nggak tahu kalau harus sambutan hari ini, kirain hanya sebagai penanda tangan penilaian kinerjanya CGP selama sebulan itu atau gimana. Jadi itu yang kami sampaikan, terima kasih atas dampingannya. CGP 2 kami ini perlu ilmu-ilmu baru tentunya yang dari LSM itu. Mungkin sebentar lagi ini akan merasakan
tercampur aduknya di modul 1.4 tentang budaya positif itu ya. Itu kan mungkin pengetahuan yang kita dapatkan selama ini itu akan berbeda jauh dengan hal-hal yang akan didapatkan di modul 1.4. Ini baru 1.2 nih. Bisa tertembak. Oh, berarti sebentar lagi ini akan ada presentasi untuk budaya positif ya. Nah, ini yang kita tunggu ya teman-teman. Nanti kita adakan seminar dari CGP kita tentang budaya positif. Itu hal yang baru untuk teman-teman semua yang harus disampaikan ke semua guru di lembaga. Jadi nanti harus ada videonya yang terupload, video minimal 1 jam ya kayak gitu kalau nggak salah. Itu untuk presentasi dan sosialisasi tentang budaya positif ke semua guru. Jadi nunut ininya saja bisa sama Pak Heri untuk CGP dari hari ini. Semoga hal-hal yang mungkin jika ada yang belum baik dari diri CGP ini bisa diperbaiki. Jadi mohon nanti nasihat-nasihatnya seumpama nanti gini ya, bisa seimbang tentang pengelolaan waktunya kayak gitu, dari tugas sekolah maupun tugas sebagai istri di rumah dan sebagainya. Mohon dibantu untuk menasehatinya kayak gitu. Jadi semuanya tugas di sekolah sudah terselesaikan, tugas CGP seperti itu. Nek pengalaman saya dulu itu gini ya, PP sama hasilnya itu tidak terlalu streng kayak gitu. Jadi entah itu tugasnya ini sudah dikerjakan sesempatnya gitu, sampai kadang waktunya harus rukol, tapi saya itu dulu mengerjakan mulai dari diri belum, eksplorasi konsep belum dibaca kayak gitu, sampai nanti tugas-tugasnya itu merah kayak gitu. Tapi walaupun saya harapkan tidak seperti itu kegaduhan saya di LMS itu ya, tapi kita pintar-pintar mengatur waktu itu semuanya, tugasnya di sekolah juga dikerjakan. Tidak serta-merta di depan laptop terus, alasannya mengerjakan tugasnya jadi Pak Riri sama Bu Sasa gitu ya. Sudah ditunggu sudah itu dudetnya kayak gitu. Bukan seperti itu yang saya harapkan, tapi kita pintar-pintarnya saja kayak gitu. Toh itu menurut saya kemarin itu walaupun merah itu nilai saya juga masih amat baik kayak gitu sertifikatnya. Jadi kita pintar-pintarnya saja mengelola waktu. Itu yang inginnya dipantau sebagai Pak Heri sama Bu Sas. Terima kasih, semoga di kegiatan pendidikan guru penggerak ini bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan gitu ya, tapi dari semua pengalaman, terus kemudian kebersamaan dengan komunitas itu adalah yang terpenting gitu ya, saling menyemangati, terus kemudian terus maju bersama, karena ide-ide itu ternyata itu datang dari teman-teman yang lain ketika kegiatan berkumpul itu ternyata ada inspirasi yang bisa didapat dari sekolah ini dan sebagainya. Itu yang luar biasa yang saya dapatkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Eva Rahmawati. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari PP. Sambutan yang pertama dari Bapak Khairi Effendi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan teman saya Ustaz selaku PP. Bapak Ibu, untuk pendampingan individu ini kedua ini ya. Kalau kemarin yang pertama, yang ini yang kedua merupakan kelanjutan dari serangkaian program pendidikan guru penggerak. Nah, memang benar kebetulan kami di depan bertiga ini satu angkatan. Jadi awalnya memang PP sama CGP di angkatan kami agak berbeda karena memang awal. Jadi PP sama CGP-nya sama-sama tidak tahu. Makanya agak los. Kemudian kebetulan kami juga diamanai untuk menjadi PP untuk angkatan 10 ini. Kadang kalau melihat apa yang dikerjakan dari CGP
kadang-kala saya senyum-senyum sendiri. Termasuk hari ini fasilitasi itu adalah rangka belajarnya TGP untuk memfasilitasi teman-teman dalam visi. Kalau kegiatannya sekarang visi dan prakarsa perubahan. Tetapi tujuan umumnya memang untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin bentuknya tiap sekolah berbeda-beda. Itu sasaran untuk hari ini. Kemudian sekalian melaporkan kepada Bu Eva untuk perkembangan JGP Bu Faisal. Memang di awal-awal saya sering mengingatkan teman-teman dari JGP, bimbingan saya agak ketat awal-awal. Kesininya mulai saya lepas. Biar berkembang dengan baik. Hasil yang saya amati untuk Bu Faisal awal-awal kelihatannya kok secara mental mau mengundurkan diri, tapi mungkin ada semangat lanjut. Nah, ini untuk tugasnya memang awal-awal itu ada mungkin karena artinya kurang bersemangat begitu. Tugasnya memang kurang menarik lah dibandingkan kemarin. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin ada pengalaman meningkat, dukungan dari teman-teman kepala sekolah dan sebagainya. Ini saya pantau di modul 1.3 karena hubungannya dengan ini juga pendampingan individu 2. Ini saya pantau, misalkan saya pakai slide ini bisa saya tampilkan sebenarnya. Ini tugasnya saya rasa bagus sekali dibandingkan teman yang lain. Kalau kemarin mungkin ada 6 orang ya, mungkin Bu Faisal mungkin urutan ke 5 atau 4 awal-awal. Kalau sekarang ini loh Bu Sas, ini saya tampilkan. Ini secara presentasi, secara visual, kemudian konten itu bagus. Ini misalnya saya tampilkan ini ya, kelihatan ya. Jadi saya tampilkan dengan laptop aja. Jadi ini tugasnya sudah bagus ini. Ini masuk bagus ke atas sudah. Nanti untuk menuju ke bagus sekali nanti bisa dikembangkan di sekolah. Ini kan bentuk PDF ya Bapak Ibu, misalnya bisa dikembangkan ke bentuk media pembelajaran dan sebagainya. Saya rasa ini akan sangat bagus kalau sudah ada suara dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada Bapak Khairi kami sampaikan. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua dari PP kepada Ibu Sasmiati SPD MPD kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eva selaku Kepala Sekolah TKIT Harapan Umat Ngawi. Yang saya hormati ibu-ibu guru dari TKIT Harapan Umat Ngawi. Kemudian yang saya banggakan JGP saya Bu Nugraha Tias dan Bu Faiza. Ya, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sasmiati. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna Indonesia. Saya kasih Taruna Indonesia karena brandnya itu sekarang. Pada kesempatan kali ini terima kasih banyak karena teman-teman, saya panggil teman-teman saja, teman-teman sudah meluangkan waktu pada hari ini libur ya Bu Eva. Memang ada kegiatan di sekolah ya. Hari ini cuti bersama harusnya, cuti bersama. Jenengan sudah mau meluangkan waktu untuk mendorong, memotivasi, mendukung kegiatan pendampingan individu 2 ini biar berjalan dengan maksimal.
pendampingan seperti tadi, pendampingan individu dua tadi tujuannya adalah seperti tadi, yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak akan disampaikan kepada Ibu Sesmiati. Untuk acara selanjutnya, kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah CGB Angkatan 10 TKIT Harapan Umat Ngawi. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pendamping praktik Bapak Khairi dan Ibu Sasmiati yang telah mendampingi PI 2 ini, kepada Ustazah Eva selaku kepala sekolah kami dan teman-teman rekan guru seperjuangan yang sangat kami sayangi yang sudah meluangkan waktunya. Langsung saja di sini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah kita, yang merupakan ini pembelajaran saya dan Ustazah Tias di modul 1.3. Sebelum itu kami sudah melewati beberapa modul ya, yaitu modul 1.1. Maaf enggak saya slide ya. Saya ngomong langsung aja. 1.1 yaitu tentang konsep filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang di situ kita mempelajari tentang pendidikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan anak yang menuntun ya, yang menuntun anak seperti itu. Kemudian kami juga mempelajari modul 1.2, isinya tentang nilai dan peran guru penggerak seperti itu. Kemudian ini di modul 1.3 kami mempelajari visi dan prakarsa ya, visi sekolah, visi guru penggerak ya, seperti itu. Nah, langsung saja tujuan diskusi ini ya, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebentar Ustazah, saya akan memutarkan video. Apa mau SPK dulu Ustazah? Biar gak kelihatan tegang. Ya? Oke. Dipimpin oleh siapa ya? Oh, jangan dong. Maksud ya, Ustazah Diana ya. Ya. Monggo, biar gak kelihatan tegang. Ya, Gus. Berdiri ya, biar kita kolong terus. Berdiri. Ya, yang di depan ikut ya. Ya, ini saya nggak ada briefing dulu. Oke, terus selanjutnya, coba dulu, Pak. Nah, kalau anak-anak TK ini gitu, Pak. Jadi kita ini yang pernah dengar nggak? Yang arang sama-sama aja ya? Oke. Nanti yang biasanya kalau melatih otak kanan dan kiri anak-anak itu, biasanya kita yang belajar yang satu buka, yang satu tutup, biar nanti terlatih otak kanan. Oke, 1, 2, 3. Arang samsa, arang samsa, guli 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 rang samsa, arang samsa, arang samsa, guli 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 rang samsa. Biar soalnya kadang-kadang itu bingung soalnya. Kalau lebih susah lagi gini, yang satu buka, yang satu nembak. Nah,
Oke, 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Hoya, hoya, guli 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 ram sam sam. Soalnya ada bisik dulu ya Pak Bu. Oke, terima kasih Ustazah Diana atas explaining-nya. Video yang kita tonton tadi, monggo Ustazah Hatun, apa yang dilihat dari video tadi, Ustazah? Kira-kira bagaimana ya? Monggo. Melihat dari sekilas tadi karena nggak lihat dari awal ya Ustazah. Hanya kalau kita itu mempunyai cita-cita itu atau apa yang kita cita-citakan, kita harus berusaha untuk terus berusaha untuk menggapai cita-cita itu dengan sekuat, dengan apa yang kita usahakan itu harus benar-benar bekerja keras untuk menggapai cita-cita tersebut. Kalau lihat dari film tersebut tadi. Ya. Ya, terima kasih Ustazah Hatun. Ya, betul Ustazah Hatun. Kalau kita mau menginginkan cita-cita kita tidak mudah, gitu. Banyak perjuangan, banyak rintangan. Meskipun itu tetap kita berusaha seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah? Ustazah Diana, safety? Ya, Ustazah Eva, kebetulan sekolah dapat monggo. Oh, videonya lucu, beta lucu, ya. Oke, saya kirain orangnya yang lucu, saya kayaknya apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ya Ustazah. Untuk selanjutnya, ini kita sebelum masuk berdiskusi, saya akan membagikan kalimat terumpang yang kemarin sudah saya share, ya. Nih, dibagi Ustazah. Kalimat terumpang, silakan dibagikan, nanti diisi. Kalau mau berpendapat juga boleh. Nah, ini dari pertama kita memimpikan murid yang seperti apa ya? Monggo, bisa?
Boleh diisi atau langsung berpendapat gak apa-apa. Ustaz Eri mau berpendapat monggo atau Bu Kepala Sekolah dulu? Enggak. Langsung. Kita mau membuktikan murid yang seperti apa. Nah, yang kedua kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Selanjutnya yang ketiga di sekolah kita mengutamakan. Monggo yang mana dulu? Dari atas dulu aja Ustaz. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama, kita memiliki murid yang seperti apa, seperti itu. Jadi kalau di sekolah kita kan punya visi misi ya Ustazah. Nah harapannya murid yang kita didik itu akan mencapai visi misi yang telah kita tentukan. Tentunya karena kita sekolah Islam. Yang pertama kita menginginkan anak-anak itu memiliki akidah yang lurus. Jadi baik dalam pengetahuan keimanan kepada Allah, dalam ibadah seperti itu. Kemudian kita juga menginginkan bagaimana anak-anak itu dapat belajar dengan riang gembira, dengan senang. Kemudian visi selanjutnya mandiri. Kita ingin anak-anak itu menjadi anak yang mandiri, kemudian anak yang kreatif, anak yang tangguh, anak yang inovatif, sesuai dengan visi yang telah kita susun bersama. Kemudian endingnya kita ingin anak-anak itu menjadi tadi ya di awal berakidah lurus berarti ingin menjadi mencetak anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya itu mungkin ada yang monggo Ustaz, ada yang mau menambahkan dari pertanyaan yang pertama? Pas. Oke. Terus selanjutnya yang kedua, kalimat rupang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo yang mau berpendapat atau boleh ditulis langsung nanti tak bacakan. Atau mending langsung berpendapat aja loh, enak ya, biar cepat. Ustaz Atum ya? Oh sudah, semuanya sudah. Ustaz Septi ya Allah, ya Us. Ini monggo Ustaz Septi. Saya percaya bahwa murid adalah aksen bangsa dengan karakteristiknya masing-masing. Mereka yang sangat unik, kemudian beraneka ragam karakteristik yang sangat istimewa bagi kami, sehingga harus dijaga dan dikembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Terima kasih Ustazah Septi. Memang anak-anak itu unik ya, beraneka ragam. Selanjutnya kalimat terumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik. Monggo. Monggo. Siapa dulu? Ustazah Diana. Ini ujian kemana ini ya? Yang seperti yang kita ketahui kalau di sekolah kita itu ini ya Ustaz ya, mengutamakan pendidikan karakter sebenarnya, dan adab-adabnya kita kan memang diutamakan. Jadi kayak setiap hari itu memang ada penanaman karakter itu sendiri. Jadi melalui cerita, terus melalui apa ya, kayak metode kebiasaan baru. Jadi itu mungkin pendidikan karakter. Oke, terima kasih. Inilah sudah yang dijawab Ustazah Diana. Yang kita di sekolah kami kita mengutamakan pembentukan karakter begitu ya Ustazah Diana ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Monggo, Ustazah Diana kayaknya baru datang belum ini. Oke, biar menenangkan hatinya dulu. Monggo, yang mau ini memberikan ini Ustazah Hatun atau Devi Tria? Ustazah Tria. Apa Ustazah Eva? Monggo, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Nah ya ini ya, jawaban di soal nomor 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa
mereka itu hidup di lingkungan masyarakat ya. Jadi ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, yang pastinya itu ada etika, ada aturan ketika mereka bermain dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sebenarnya sudah tahu. Nah itu tugas dan peran kita sebagai guru yang mungkin memberi pengetahuan ini yang baik atau tidak. Tapi sebenarnya sudah ada dari rumah itu kan sudah ada kebiasaan. Di sekolah pun sudah mengharapkan gurunya itu mengharapkan anaknya itu seperti apa. Nah, tinggal tugas dari orang-orang dewasa itu kan yang akan mengarahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti itu. Jadi mereka sebenarnya secara kesadaran diri salah fitrah itu kan sudah tahu mana hal yang baik dan buruk. Itu kalau menurut saya dari zaman wanita. Ada yang mau menambahkan? Oke. Untuk berikutnya, yang ke pertanyaan rumpang yang kelima, kita waktu di sekolah ini yakin untuk monggo ujian. Monggo ujian. Sebisanya aja nggak apa-apa. Ya. Jika dengan mengenal kita ini biasa. Saya dari mulai di sekolah ini yakin untuk mau saling berkolaborasi untuk memajukan atau mengembangkan sekolah. Berkolaborasi untuk membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Memancing murid-murid itu untuk mengeluarkan apa yang ada di dirinya. Oke, terima kasih Ustaz Nadia. Ojo Mary ya Us. Ini kan aku TU, dan saya kan ini belum ini, dan saya makanya saya ya duduk juga. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa monggo yang mau memberikan pendapat lagi, Ustaz Erwin monggo. Iya, apa Ustaz Erwin? Ini yang berpengalaman ya. Kita dari warga sekolah ini paham bahwa kita semua itu harus sama-sama atau berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar kita sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah kita buat bersama seperti itu. Jadi bagaimana kita dapat berkolaborasi itu dengan saling bergerak dan menggerakkan, katanya Ustazah Faiz biasanya gitu Pak. Saya dengarnya bergerak gitu ya, dan menggerakkan katanya. Seperti itu. Jadi memang visi, misi, dan tujuan besar sekolah kita itu harus dilakukan tidak hanya oleh satu atau dua orang guru seperti itu. Harus kita lakukan secara bersama-sama, berkolaborasi seperti itu. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih Ustaz Erwin atas jawaban dari kalimat rumpang yang terakhir. Iya betul. Kita harus saling berkolaborasi. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus tetap bersama-sama untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita nanti untuk sekolah kita. Oke, untuk selanjutnya ini untuk visi. Untuk berikutnya, slide berikutnya ini apa visi itu? Nah ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat visi ya Ustaz ya. Untuk membuat visi harus melalui penerapan inquiry apresiatif atau pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif ya dan berbasis kekuatan dengan tahapan belajar untuk mewujudkan
merdeka belajar, seperti itu. Nah, tahapan baca itu apa? Baca itu mulai dari buat pertanyaan, A-nya itu apa ya? Kali aku bukan atur eksekusi. Ini yang kedua ini saya lupa. Ambil ya, ambil pelajaran ya. Kemudian dari mimpi ini loh. Yang A ini saya itu mudah lupa kalau nggak ditulis. Yang D itu dari mimpi. Kemudian jabarkan pertanyaan. Yang terakhir atur eksekusi, seperti itu. Kemudian apa ya visi TK kita ya? Nah, semuanya insya Allah sudah hafal ya Us ya. Visi kita itu visi lembaga kita, visi sekolah kita yaitu mencetak generasi Islam yang benar-benar lurus, berwawasan global, kreatif dan mandiri. Nah, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi saya sama. Saya soalnya sudah, oh ya wis pas gitu. Makanya visi saya sama kan, mencetak generasi Islam yang berakidah lurus, berwawasan global, kreatif dan mandiri. Kemudian prakarsa perubahan saya ini yang beda. Mungkin kalau ini belum ada prakarsanya ya. Ini makanya saya buat prakarsa perubahan. Nah, ini yang saya beda. Terwujudnya generasi Islam yang mandiri, berkarakter dan tangguh. Itu prakarsa perubahan dari saya. Seperti itu. Nih, untuk selanjutnya. Mungkin itu pertanyaan otomatis, diskusi nanti kita kan sama. Gitu. Pertanyaan otomatisnya, apa itu visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan Ustazah Erin ya, untuk diskusi nanti terakhir baru ngoten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengalami pendidikan, akhirnya tibalah saatnya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ustazah semua yang sudah merelakan hari liburnya untuk datang ke sini. Ini sebenarnya implementasi dari peran guru, yaitu siap untuk berkolaborasi. Pada hari ini kita berkolaborasi untuk merumuskan atau menilik kembali visi sekolah kita dan membuat prakarsa perubahannya, seperti itu. Jadi Ustazah, pendampingan individu kedua ini membahas tentang visi dan prakarsa perubahan dari sekolah kita. Sudah kenal dengan saya ya? Tidak perlu dikenalkan lagi, langsung saja yang kedua, yang ketiga sudah. Nah, di sini saya ingin kita berpikir sebenarnya apa sih yang disebut dengan visi itu. Sebelumnya saya ingin mengingat kembali waktu kecil kita dulu pernah mendengarkan lagu Susan, kalau gede mau jadi apa. Ketika ditanya itu saya langsung berpikir kalau saya besar itu saya ingin menjadi seorang guru, seperti itu. Jadi mulai dari kecil kalau ditanya cita-cita, saya itu selalu berpikir saya jadi guru. Sampai ketika bermain dengan teman-teman sekitarnya, saya itu main yang guru-guru, saya sebagai guru dan teman saya itu sebagai murid. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih konsisten dan cita-cita saya itu terkabul ya, seperti itu menjadi seorang guru. Jadi saya sudah masih mungkin saya mau berbagi pendapat. Apa sih sebenarnya visi itu? Ada Ustazah mau yang berbagi? Ada yang berbagi saja. Visi itu sebenarnya apa sih? Monggo.
Kok tak kasih pulsa? Visi itu cita-cita atau mimpi. Nah, ada lagi saudara? Cita-cita, mimpi. Ya. Apa? Mimpi. Sekarang saya kedua. Jadi visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Seperti yang saya yakini dari kecil tadi, saya yakin kalau saya itu akan menjadi seorang guru. Tapi apakah sudah terjadi? Belum. Terjadinya ketika saya sudah dewasa seperti itu. Kemudian visi itu juga diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan membantu penjelajah untuk mencari tujuannya. Jadi visi itu adalah petunjuk arahnya. Bagaimana kita akan membantu penjelajah itu sampai mencapai tujuannya. Saya sudah pakai. Paham ya sampai di sini sudah? Kemudian visi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru itu? Bagaimana sudah? Ya bisa jawab. Visi seorang guru itu harus memiliki visi, saudara. Jadi visi seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru itu? Yaitu visi yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu contohnya seperti apa, saudara? Ada yang paham belum? Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Kemudian bisa Diana. Kebutuhan dan anak, apa yang tak kamu, benar-benar, yuk, bisa Diana ya. Sesuai dengan anak kita sendiri. Sesuai dengan anak kita sesuai dengan sedai Pak, loh. Sekolah visi yang berpihak pada murid itu yang bagaimana? Ya seperti itu. Monggo saudara Faiz selanjutnya. Jadi visi yang berpihak pada anak tadi ada sesuai dengan kebutuhan anak, ada sesuai dengan minat anak, sesuai dengan profilnya, sesuai dengan minat anak. Kemudian saya mau berbagi imajinasi tentang muridku di masa depan, seperti itu. Jadi sebelum membuat visi saya itu berimajinasi dulu saja. Jadi seperti apa sih murid yang ingin saya inginkan di masa depan itu seperti apa? Monggo seperti ini saja. Berpacu dalam imajinasi. Seperti kalimat rumah tadi ya, tidak perlu saya bahas, langsung. Bawahnya, lanjut. Nah, ini saudara. Ini sama dengan pertanyaan-pertanyaan tentang yang tadi sudah diberikan sudah Mas. Jadi begini, saya itu memimpikan ada siswa yang tangguh dan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, berkebenaran global, mampu hidup bergotong-royong serta mampu berdalam bisnis. Kalau yang 6 ini kira-kira profilnya siapa Ustaz? Ya, profil pelajar Pancasila. Ini harus kita ingat karena tujuan kita di sini adalah membentuk siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Maka di sini saya memimpikan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kenapa tangguh? Karena saya inginkan anak-anak yang tidak mudah putus asa. Saya menginginkan anak-anak yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian mampu bangkit seperti itu. Tidak seperti buah stroberi yang kelihatannya kuat, menggiurkan ya merah, tapi dalamnya rapuh. Saya tidak ingin anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah saya percaya bahwa pribadi itu adalah pribadi unik dan memiliki ciri khasnya sendiri. Anak-anak itu unik, tidak bisa dibiak, yang semuanya sama. Mereka memiliki karakter dan pribadi dengan ciri khasnya sendiri. Kemudian yang ketiga, sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setuju saja? Sudah kita laksanakan? Setuju, sepakat. Sudah Pak dari Ibu sudah. Kemudian selanjutnya, murid setelah saya sadar betul karena saya di TKP ya, jadi saya ingin membidiknya pada berkeberadaan
mereka adalah anak Indonesia yang cinta pada negaranya. Kemudian saya dan guru di sekolah saya yakin untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan prinsip merdeka belajar. Seperti itu. Kemudian saya dan guru di sekolah saya paham bahwa mereka adalah bahwa pendidikan karakter sangat penting untuk kehidupan anak-anak ketika dewasa kelak. Jadi mungkin pendidikan karakter itu tidak bisa kita lihat saat ini, saudara. Itu belum bisa. Mungkin masih kadang dijelaskan, kadang tidak, kadang tidak. Tapi mundurnya itu ketika dia sudah dewasa seperti itu. Nanti tetap bisa. Ketika saya sudah berimajinasi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan rupa, akhirnya saya memiliki visi, yaitu mewujudkan generasi yang tangguh dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Setelah itu, untuk mewujudkan visi ini, saya membuat prakarsa perubahan sebagai langkah awal yang saya ambil untuk mewujudkan visi saya. Saya mengambilkan dari berkebinekaan global tadi, yaitu menumbuhkan karakter cinta tanah air melalui kelas seni dan budaya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kita fenomena anak sekarang itu kiblatnya sudah ke barat-baratan sudah. Mereka lebih mengenal Blackpink, kemudian Siwon, sampai berkata-kata itu Korea. Seperti itu. Kemudian mereka sudah dengan bahasa daerahnya sendiri seperti itu loh. Ketika ditanya dengan bahasa Jawa pun mereka masih bingung. Artinya apa Ustazah? Saya tidak berikan segitu. Saya ingin menumbuhkan karakter cinta tanah air itu. Dia sadar bahwa dia itu orang Indonesia yang memiliki adat budaya yang harus dilestarikan dan mereka bangga dengan dengan jadi dirinya sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian saya akan menggunakan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan menggunakan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik seperti itu, saudara. Kemudian melewati apa? Kalau inquiry apresiatif tentu tidak akan lepas dengan bagja seperti itu. Silakan Mbak Is. Langkah yang dilakukan dengan metode bagja adalah satu, yaitu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dari mimpi, jabatan rencana atau eksekusi. Untuk yang ini nanti mungkin lain waktu bisa saya jelaskan, saya paparkan karena kita sudah mungkin jamnya mau Jumatan, saya pakai ini juga mempersingkat waktu. Kemudian kita lihat lagi setelah melihat visi saya, prakarsa perubahan saya, mari kita tengok visi PAUD IT harapan makna. Ada yang ingat visi dari sekolah kita? Mencetak generasi yang lulus, seperti itu. Sekarang kita lihat, kita sudah menggunakan sekarang kurikulum merdeka yang fokusnya untuk pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi mari kita merefleksi, kita melakukan refleksi tentang apakah visi kita itu masih relevan. Karena kan kita ketika di sini visi itu sudah ada loh. Gitu saudara. Kita nggak membuat, tidak merumuskan bersama karena visi itu sudah ada. Tapi sudah direfleksi waktu sekolah. Ya, direfleksi pada waktu sekolah menengah. Seperti itu bisa. Jadi visi ini sudah ada sebelum kita di sini, tapi sudah kita refleksikan kembali ketika sekolah menengah kemarin. Seperti itu. Nih, apakah pertanyaan pertama? Apakah visi sekolah kita itu sudah menggambarkan impian dari warga sekolah kita? Tadi kan ada impian anak-anak yang gimana? Yang tumbuh dan berkembang sebagai capai perkembangannya. Kemudian ada anak ustazah yang memimpikan anak-anak yang memiliki akidah lurus. Kemudian ada ustazah yang menginginkan anak yang mandiri dan sebagainya. Sekarang saya tanya, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan impian dari warga sekolah kita? Pada sekolah itu tentunya anak-anak, kemudian siswa, guru dan kepala sekolah, TU juga termasuk. TU tidak dilepaskan, harus tetap.
warga sekolah. Bagaimana Ustaz? Sudah mendapatkan ini ya? Sudah. Indikatornya gimana? Indikatornya dengan diri terkait dengan proses pembelajaran kan kita sudah punya indikator ya, dan lulus itu bagaimana pencapaiannya itu sudah ada di pembelajaran setiap harinya Bu. Jadi kita mengacu pada metodologi SIT, kemudian untuk agar kita lulus berwawasan global sudah kita terapkan melalui kurikulum Merdeka, sudah ada indikator penilaiannya juga. Kemudian kemandirian juga insya Allah sudah kita terapkan. Buktinya wali murid itu yang menyekolahkan di sini mesti nanti bisa ditinggal. Jadi dari kalau ajaran baru itu tidak ada yang dibully seperti itu. Dan yang terakhir melalui belajar mandiri. Jadi sekolah kita itu mengembangkan kemandirian. Jadi mungkin satu-satunya sekolah TK ya, kita tidak ada pergurunya. Jadi semua anak punya. Bahkan ketika kita tadi tur kemarin di Amanah, itu sama gurunya saja, tidak sama wali. Kemudian kedua, apakah visi sekolah sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Sudah selaras ya, sudah jawabannya tadi. Kemudian apakah masih relevan gunakan pada saat ini? Karena disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Berakidah lulus maksudnya kemana sudah? Berakidah lulus maksudnya ke akhlak mulia dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya. Kemudian cerdas. Kalau mandiri. Kemudian karena berwawasan global maksudnya. Ya. Kemudian yang keempat, adakah yang ingin ditambahkan atau dikurangi dari visi sekolah kita? Apakah Ustazah mau menambahkan atau punya ide? Sebenarnya ada satu Ustazah yang mau dimasukkan orang ini loh seperti itu. Apakah ada yang mau ditambahkan? Kita masuk ke diskusi. Ya. Kita masuk ke diskusi. Apa program-programnya juga bisa kalau mau menambahkan program ya. Mungkin tangguhnya ya. Tangguhnya belum ada. Visi dan tujuannya kan sudah ada. Ya. Kalau di visinya sudah ada, cuma di visinya belum ada kata-kata tangguh. Mungkin tangguh itu kemarin kita masukkan ke mandiri apa ya? Iya, bisa. Iya. Tangguh kemarin kita masukkan ke mandiri ya? Mandiri, maksudnya ke mandiri seperti itu. Terus habis ini lanjut saja. Nah, sebelum kita sudah sepakat ya saudara, berarti ada yang perlu ditambahkan enggak? Enggak ada, masih relevan? Masih belum. Jadi masih bisa digunakan sampai sekarang. Oke. Jadi selanjutnya kita mau membuat prakarsa perubahan, yaitu langkah awal untuk mewujudkan visi kita ini tadi. Kita berpikir dulu, bagaimana sih sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah kita. Saya mau tanya, bagaimana sikap seorang guru yang bisa mencerminkan visi sekolah kita? Supaya visi sekolah kita itu terwujud, jadi guru itu dipikir mencerminkan sikap seperti apa? Ada yang mau bertanya? Berpendapat? Monggo. Kalau saya itu guru itu harusnya menjadi role model untuk siswa-siswanya. Jadi menjadi teladankan apa yang dia lihat. Anak-anak itu sebenarnya latihan kita nih. Maksudnya kalau gurunya ngapain itu kan dilihat. Kadang-kadang anak itu ketika di rumah juga kata ustazahku loh, harusnya gini nggak boleh. Maaf sambil kecil jalan-jalan loh mak. Ya. Teladan ya. Menjadi teladan yang baik karena kita merupakan model. Karena kenapa? Karena anak usia dini itu membutuhkan model yang harus ditiru seperti itu. Jadi sebenarnya guru TK itu multi talenta, Pak.
harus bisa ngajar, jadi pengasuh, ibu, kemudian kadang ya kalau waktunya nggak datang ya bersih-bersih, ya usah ya semuanya. Kemudian jadi apa namanya? Yang belajar. Kemudian membantu pemecahan solusi. Ya, jadi ibunya itu selalu apa ya? Datang terus saja, sudah tolong bilangi anak saya supaya manut. Jadi ibunya sudah angkat tangan, gurunya yang harus berbeda seperti itu. Kemudian kepala sekolah yang bagaimana yang bisa mewujudkan atau mencerminkan visi sekolah kita. Monggo saudara Pak, ini PR-nya saudara. Kepala sekolah yang bagaimana? Yang Ini bisa tanya ke saya itu yo. Kepala sekolah ya. Tapi enak kok mundur ya. Senang ya. Bagaimana sikap dan perilaku murid? Kepala sekolah itu seharusnya bisa menjadi eksekutor yang baik gitu ya. Maksudnya eksekutor di sini itu ketika warga sekolah itu terkait banyak orang gitu ya. Di sumber daya manusia saja masih sudah ada anak tentunya yang murid itu, terus kemudian punya guru dan orang tua yang tadi katanya sudah mempercayakan gurunya itu kan sudah sebagai warga sekolah, karena tanpa orang tua itu kan kita tidak ada apa-apa gitu ya. Kalau ada yang daftar di sini kan kita juga tidak ada. Jadi seorang kepala sekolah itu harus bijaksana ketika memberi keputusan, dan hal itu harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi tentang program-program sekolah yang terkait dengan anak itu juga harus diadakan program-programnya. Terkait dengan tadi ya pengembangan minat bakat anak-anak itu sudah harus terprogramkan oleh kepala sekolah gitu ya. Apa saja yang mau dilaksanakan sehingga visi misi itu bisa masuk dengan segmennya itu secara tepat ya. Kemudian untuk mewujudkan itu, kepala sekolah itu juga harus memiliki perencanaan terkait dengan gurunya, karena yang jadi eksekutor ke pembinaan atau memfasilitasi pembelajaran itu adalah gurunya. Jadi gurunya itu harus memiliki dedikasi yang tinggi, contohnya seperti itu, memiliki kesadaran diri yang kuat terkait dengan perannya sebagai guru, sebagai pembimbing atau fasilitator ketika pembelajaran. Dan orang tua itu juga kita harus siap sedia untuk berkolaborasi dengan sekolah. Dan ini tugas dari kepala sekolah untuk menyadarkan orang tua bahwa mungkin pihak sekolah itu kan hanya sedikit waktunya, pihak orang tua. Makanya kita harus senantiasa bekerja sama dengan baik. Jadi eksekutor yang baik, manajerial yang baik itu harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Sehingga visi misi mungkin kita memiliki visi yang jangka pendek, anaknya ini harus mandiri di sini itu mungkin karakter seminggu ini yang kita tanamkan mau makan di sekolah sendiri gitu ya, serta membereskan mainannya atau itu kan jangka pendeknya ketika visi itu sudah harus terlaksanakan. Kita juga harus membuat perencanaan atau tentang visi yang masa depan, contohnya terkait dengan akidah yang lurus tadi gitu ya. Akidah yang lurus itu kan tidak serta-merta 1-2 minggu itu bisa dicapai, karena visi itu kan harus selalu berkelanjutan sehingga peninggalan keimanan, ketakwaan anak-anak itu senantiasa dikawal. Karena itu jalannya itu adalah jangka panjangnya seperti itu. Jadi memang manajerialnya harus kuat. Jadi program-programnya jelas dan itu harus senantiasa direview kembali dan dievaluasi, kemudian apa yang harus dibenahi, apa yang mau ditingkatkan, mau yang sudah berlanjut tidak usah dilanjutkan kembali, itu harus senantiasa bekerja. Itu perannya dari kepala sekolah dan guru itu harus kerja seperti itu. Intinya manajerial dan kolaborasi seperti itu, ya. Kemudian murid seperti apa yang mencerminkan visi sekolah kita? Pengennya murid seperti apa sih? Murid seperti apa yang mencerminkan visi sekolah kita? Murid yang sesuai dengan poin-poin tadi.
visi yang sudah dilakukan. Kemudian untuk mewujudkan visi itu tidak hanya dari warga sekolah, tapi juga harus ada dukungan dari orang tua. Nah, orang tua seperti apa? Sikap orang tua seperti apa yang mencerminkan visi sekolah kita? Apakah orang tua yang sering protes? Ya, protes yang membangun, oke, bagus. Orang tua seperti apa? Apa orang tua yang pas lagi bukan aku sekolah, buat apa yang terserah, pokoknya seperti aku bayar, atau seperti apa gitu? Orang tua yang mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan dari apa yang telah kita sampaikan di awal dari sebelum belajar dimulai. Jadi di awal ajaran dulu kan kita ada rapat orang tua, ada sosialisasi. Ini yang ingin kita wujudkan bersama. Jadi memang harus ada MOU juga dengan orang tua bagaimana bisa mendukung semua kegiatan sekolah untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jadi seperti yang Panjenengan tetapkan tentang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua, ini kalau konsisten dilakukan akan apa? Mewujudkan dari visi sekolah kita. Setelah ini untuk perubahan sekolah ini visinya kan sudah selesai. Sudah termasuk sudah diskusi sudah Masuk buat itu kalau membuat pasca perubahan itu sesuai dengan mau membantu menyimpulkan sebelum saya menyimpulkan apa pesannya? Visi-misi sekolah kita itu masih relevan dengan tujuan pendidikan Indonesia terkait dengan tercapainya profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan diskusi serta review itu sudah kayak gitu ya Bu ya. Jadi memang kemarin tidak di sini saja, sebelum saya itu kan sudah ada diskusi terkait dengan visi-misi tersebut. Cuma di kegiatan selanjutnya di misi sama di tujuan sekolah itu yang kita refleksi, setelah direfleksi itu memang ada perbaikan karena yang termasuk dilakukan dulu di visi itu adalah terkait dengan kayak quality assurance dari JSIT dimasukkan, jadi belum breakdown dari misi sekolah kayak gitu. Itu yang kemarin dilakukan di PSP di sekolah pemula. Jadi untuk diskusi ini karena ini masih relevan gitu ya, masih bisa digunakan untuk lembaga kita. Jadi sebenarnya visi-misi itu kan memang harus ada review mungkin periodik kayak gitu ya. Mungkin selama 5 tahun apakah harus direview kembali, apakah sesuai dengan zamannya kayak gitu, apakah sesuai dengan anak-anaknya, atau mungkin ada keinginan baru dari warga sekolah kayak gitu. Jadi harus direview kembali, apakah harus diganti atau disesuaikan dengan zaman yang ada waktu itu kayak gitu. Mungkin selanjutnya nanti kan ada tahun selanjutnya di CGP yang selanjutnya kan masih ada review kembali. Misalnya safety di angkatan 11 seumpama itu masih berjalan di angkatan seumpama ya. Jadi benar. Alhamdulillah sudah disimpulkan dengan apik oleh kepala sekolah kita. Jadi betul saudara. Jadi sekolah kita, visi sekolah kita itu masih relevan, masih bisa digunakan. Kemudian ada satu lagi kesimpulan dari saya bahwa seorang guru itu harus memiliki visi. Karena tanpa visi tujuan yang ingin kita capai tidak akan bisa terwujud. Kita harus memiliki petunjuk untuk menuju visi itu. Seperti itu tujuan kita. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi saudara? Semua masa masih di sini. Mbak visimu apa? Visimu guru pemula. Visi saya adalah membentuk insan yang tangguh dan memiliki profil pelajaran dasar. Kemudian visi perubahan saya adalah menumbuhkan cita tanah air melalui kelas seni dan budaya. Saya ingin membidik anak-anaknya dulu supaya tahu apa ya, sadar tentang siapa dirinya, jati dirinya sebagai anak Indonesia seperti itu. Supaya tahu norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti apa.
Ustazah. Ustazah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Miati. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa ya kepada kita dari CGP 2 yang sangat hebat. Mari kita beri pros dulu saja. Untuk selanjutnya ini sesi diskusinya sudah atau sudah ini masuk diskusi? Diskusi sudah. Tanya jawab tadi. Oh sudah langsung gitu kan dari Ismail. Barangkali mau ada yang diskusi. Oh ya siap. Oke, terima kasih Ustazah. Untuk selanjutnya penguatan dari PP, monggo apabila ada mungkin closing statement atau mungkin ilmu atau arahan baru pada CGP khususnya dan kita semua yang ada di sini. Monggo. Terima kasih. Saya senang kalau ikut guru penggerak. Sebenarnya saya sudah mungkin sudah gak mau jadi guru karena ada kegiatan guru penggerak, maka saya jadi minat jadi guru, tumbuh lagi dan sampai sekarang jadi di sini diambil pengalaman di kami di SMK itu kan di SMK 130-an ya guru sama pegawai. Nah, itu kalau dibandingkan di sini ini tidak ingin membandingkan ya. Saya lebih senang melihat kondisi yang tadi dibawakan oleh teman-teman di situ. Jadi saya flashback kemarin aksi nyata 1.4 itu kalau nggak digerakkan kepala sekolah gak ada yang mau Bapak. Gak ada yang mau. Sehingga saya inisiatif Pak minta tolong Pak, akhirnya dibagi. Akhirnya maupun itu terpaksa. Sehingga kegiatan webinar pada saat itu partisipasinya kurang baik. Kalau dilihat di sini kan partisipasinya kan baik sekali. Ini kan baik sekali menurut saya. Kalau di sekolah kami yang walaupun SMK itu kurang baik. Jadi kalau nggak dipaksa nggak ada yang mau pindah. Jadi seakan-akan webinar itu mati. Saya nggak butuh seperti itu pada saat itu. Nah, kalau lihat di sini dari awal kita diberi SPG, Gulikul Samsam ini kan walaupun katanya dadakan tapi kok bagus, berarti nggak dadakan. Artinya apa? Sudah dilakukan pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi kalau saya sama teman kemarin MPLS itu ya kalau belajar tembak-tembak ini ya belajar dulu karena memang di kehidupan sehari-harinya kan tidak terapkan. Jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah kulikul ya, kulikul yang menyenangkan sudah dibuka, kemudian menayangkan di video, kemudian mendampingi Bu Faisal, mendampingi diskusi tentang perubahan tadi ya, partisipasinya baik. Kemudian sudah sekilas menjelaskan inquiry apresiatif berbasis aset, Jadi ini salah satu bentuk cara untuk kita tidak berbasis formal. Oh, nggak punya uang ya sudah kayak jalan seperti itu. Tapi kalau berbasis aset kan hal-hal apa yang ada di sekolah dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada budget tadi sekilas juga. Nah ini masukan ini untuk khusus Bu Faisal khusus. Itu saya ketik di sini bisa lebih percaya diri. Jadi kalau menampilkan diri kayak jadi sebenarnya kan potensinya memang bagus dan tentunya ini punya Bu Faisal kan tidak lepas dari teman-teman lingkungan sekolah, kemudian kepala sekolahnya juga. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian yang terakhir lagi, saya mewakili orang tua, mantan orang tua dulu. Jadi sehubungan yang ditampilkan tadi memang di sini
ketika saya masukkan dan beberapa bulan itu efeknya memang berbeda sekali nih. Berbeda sekali. Jadi misalkan di levelnya ketika saya masukkan 5 perkembangannya mungkin 8. Nah, saya masukkan anak wedok yang ini, yang anak wedok yang ini. Jadi, mau saya masukkan sini, kalau saya bawa keliling itu depan balik tiap sore, gak berhasil. Ke belakang sini Pak. Iya di depan. Nah, alasannya gini Bu, itu sekolahnya tante kok. Nah dia kan punya tante, kebetulan kepala sekolah TK di Joglokan Tahun. Kelihatannya sering rapat di sini. Apa-apa nggak tahu, mungkin KKS apa-apa gitu di situ. Nah dia nggak mau itu sekolahnya tante, akhirnya ikut sekolah di Ma'arif. Jadi pengennya di Ma'arif, kemudian di sininya di Ma'arif. Nah mungkin itu dari saya. Jadi nggak berhasil ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya menemui saya. Enggak kok, oh ya tombol. Terima kasih Bapak atas review dan masukannya. Untuk Pusat monggo. Terima kasih. Diskusinya sangat antusias tadi ya, berjalan dengan lancar, antusias sekali dari Bu Faiza sama Bu Tias itu sudah membuat kalimat penumpang tadi, tapi ya juga deg-degan karena harus menjawab pertanyaan ya. Jadi memang benar dari situ visi itu merupakan branding dari sekolah. Jadi visi itu adalah branding dari sekolah, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu berbeda. Jadi visi itu harus mencerminkan karakter atau nilai yang diinginkan dari seluruh warga sekolah itu. Terus untuk mencapai visi itu kan ada suatu pendekatan yaitu IA tadi, inquiry ekspresiatif, di mana pendekatan yang kolaborasif dan berbasis kekuatan. Jadi menggali potensi-potensi positif yang ada di sekolah, dari potensi-potensi positif yang ada di warga sekolah, kemudian menggali apa yang sudah dijalankan dengan yang bagus seperti itu. Jadi kita tidak berpikir tentang kelemahan-kelemahan kita, tapi berdasarkan kekuatan atau apa yang sudah jalan, yang sudah baik itu yang kita mulai gitu. Kemudian dari visi itu ada prakarsa perubahan yang nanti untuk mencapai visi-visi tersebut kita menggunakan baja itu untuk mencapai visi tersebut, yaitu dengan baja tadi yaitu B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, kemudian G gali mimpi dari semua warga sekolah ya. Kemudian J jabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Alhamdulillah ternyata visi dari sekolah ini, sekolah TK IT Harapan Umat Ngawi itu sudah selaras, sudah berpihak pada murid, sehingga tidak perlu di reschedule lagi. Mungkin nanti kalau visi itu kan juga harus jangka panjang ya, dan juga harus memperhatikan perkembangan zaman. Mungkin nanti di depannya, di tahun depan mungkin kalau perlu direvisi, monggo direvisi. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masukan dari Bu Tias itu sudah bagus. Di setiap LMS tagihannya tidak melampaui budget. Kemudian juga dari tugas-tugasnya pakai flipbook, pakai video, Canva itu sudah oke sekali. Terus kalau saya lihat sih sudah oke, jos. Kalau untuk Bu Tias ini sudah kalau di sesi rukon pasti ide-idenya muncul, banyak ide muncul yang di situ dan aktif untuk berdiskusi. Jadi
itu mungkin sudah jos mungkin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas masukan, saran dan ilmunya pada kedua rekan kami JKP dan kepada kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas rawuhnya. Mohon maaf jika misalnya di sini ternyata suka guyon deh. Lagi mensewu gitu Pak. Semoga betul kapok nih tidak begini. Terima kasih ilmu yang sangat luar biasa dari untuk saya pribadi, dan untuk teman-teman khususnya untuk JKP kita. Semoga ke depan sukses untuk menjadi GP angkatan 10, dapat memberikan manfaat untuk beliau sendiri dan kemudian anak-anak dan sekolah dan warga masyarakat di sekitar kita. Baik, mohon maaf atas nama pribadi dan sekolah apabila syukur rawuhnya kurang berkenan, ngapunten sangat. Ini ada sedikit pantun Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tidak nyambung ya, coba sembuh. Jalan-jalan ke sekolah hari. Jangan lupa bawa kopi dan roti. Terima kasih kepada Bapak Hoiri dan Ibu Sasmiati atas ilmu yang diberikan hari ini. Ya, kami ucapkan syukur, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa hari ini. Semoga Ustazah Septi kelak dapat menyusul dan diberikan kesuksesan untuk GP amanah 11 selanjutnya. Siap untuk itu tante. Siapa? Oh iya. Oh iya, siap. Insya Allah Ustazah kita semua mendukung Ibu Bapak untuk kemajuan teman-teman kami, kemudian kemajuan juga untuk lembaga. Tentunya kita juga kecipratan ilmunya. Ya, insya Allah itu dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dari saya pribadi selaku MC dari awal sampai akhir acara ini. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Marilah kita tutup dan baca istighfar dan doa untuk majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.